Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Aulia Ramadhani. Pada video ini, mata kuliah algoritma dan pemrograman, saya akan menjelaskan 4 model pemilihan atau pencabangan. Yang pertama, pencabangan model 1 if. Contoh soalnya, buatlah algoritma dan program untuk menentukan batas kecepatan setiap pengendara sepeda motor yang sesuai aturan lalu lintas. Dengan ketentuan, jika kecepatan lebih dari 100 km per jam, maka pengendara ditilang. Bentuk flowchart-nya, yang pertama mulai, kemudian masukkan kecepatan, kemudian masukkan kondisi. Kondisinya di sini kecepatan lebih dari 100. Jika kondisinya benar atau true, maka pengendara ditilang lalu selesai. Namun jika kondisinya salah, berarti tidak lebih dari 100, tidak terdapat kondisi di sini dan langsung selesai. Karena pada pencabangan model 1 if hanya terdapat satu kondisi saja. Kemudian kita buat programnya pada kode blocks. Jadi pertama kita include stream, kemudian using namespace std, int main, kemudian masukkan kecepatannya. Kemudian di sini kita masukkan kecepatan. Setelah itu masukkan kondisinya. Jika kecepatan lebih dari 100, maka pengendara ditilang. Kemudian selesai. Lalu kita coba jalankan. Oh, di sini salah. Kurang Kemudian kita jalankan, misalnya kecepatan yang lebih dari 100 itu 140, maka akan muncul keterangan bahwa pengendara ditilang. Lalu kita jalankan lagi. Jika kecepatan yang di bawah 100 misalnya 60, maka tidak muncul keterangan ya, karena pada pencabangan model 1 if hanya disajikan saja satu kondisi. Jadi inilah pencabangan model 1 if. Selanjutnya pencabangan model 2 if. Contoh soalnya, buatlah algoritma dan program untuk menentukan peserta yang lulus SKD dengan ketentuan jika nilai lebih dari atau sama dengan 400, maka peserta dinyatakan lulus SKD. Yang kedua, jika nilai kurang dari 400, maka peserta dinyatakan gugur SKD. Bentuk flowchart-nya, yang pertama mulai, kemudian masukkan nilai SKD, kemudian masukkan kondisi. Kondisinya di sini nilai SKD lebih
atau sama dengan 400. Jika kondisi ini benar, maka peserta dinyatakan lulus SKD, kemudian selesai. Namun jika kondisi ini salah atau nilai SKD-nya itu kurang dari 400, maka peserta dinyatakan tidak lulus SKD, kemudian selesai. Jadi sama untuk awalnya, jadi kita copy saja. Jadi pertama kita include UStream using namespace std, int main, kemudian masukkan nilai SKD. Kondisi pertama, jika nilai SKD lebih atau sama dengan 400, maka akan tampil bahwa peserta tersebut lulus SKD. Jika kondisi pertama ini salah, maka lanjut ke kondisi kedua. Berarti peserta tidak lulus SKD. Kemudian kita jalankan. Misalnya kondisi pertama, berarti misalnya nilainya 460, maka akan tampil pernyataan bahwa peserta lulus SKD. Kemudian kita jalankan lagi. Di bawah 400 misalnya 340, maka akan tampil peserta tidak lulus SKD. Inilah model pencabangan pada model 2 if, yaitu disajikan dua kondisi. Selanjutnya percabangan model 3 if. Contoh soalnya, buatlah algoritma dan program untuk menentukan berat badan dengan ketentuan jika BB, berat badan di sini disingkat menjadi BB. Jika BB kurang atau sama dengan 45 termasuk kurus. Kedua, jika BB lebih dari 45 dan kurang atau sama dengan 54 termasuk normal. Jika BB lebih dari 54 dan kurang dari 60 termasuk agak gemuk. Jika BB lebih dari 60 berarti gemuk. Pada contoh soal ini, jika dibuatkan flowchartnya sebagai berikut. Jadi pertama mulai, kemudian masukkan BB, berat badan, kemudian masuk pada kondisi pertama. BB kurang atau sama dengan 45. Jika kondisi pertama ini benar, maka langsung diproses. Kondisi pertama di sini kurus, berarti langsung diproses jadi selesai. Namun jika pada kondisi pertama ini salah,
maka akan berlanjut pada kondisi kedua. Demikian juga pada kondisi-kondisi berikutnya. Jika kondisi kedua ini benar, maka akan langsung diproses. Namun jika kondisi 2 salah, berlanjut lagi pada kondisi ketiga. Seperti itu. Sekarang mari kita buat programnya pada kode blocks. Jadi untuk awalnya saya copy saja ya. Jadi pada model 3 if, pertama include stream using namespace std int main, kemudian int bb, masukkan bb. Kemudian kita masukkan kondisinya di sini. Jika kondisi bb kurang atau sama dengan 45, maka berarti kurus. Jika kondisi pertama salah, maka akan diproses pada kondisi kedua dan selanjutnya pada kondisi ketiga. Jika kondisi kedua ini salah, maka berlanjut pada kondisi ketiga. Jika kondisi ketiga ini salah, maka berlanjut pada kondisi terakhir. Kemudian selesai. Misalnya di sini kita cek dulu untuk kondisi pertama. Kita jalankan. Kurang dari 45, misalnya 30. Maka termasuk kurus sesuai ya. Kemudian kita jalankan lagi pada kondisi kedua antara 45 sampai 54, misalnya 50. Maka muncul kondisinya di sini normal. Berarti benar. Kita jalankan lagi kondisi yang ketiga. 56. Berarti masuk kondisi agak gemuk.
jika lebih dari 60. Kita jalankan. Misalnya 80. Berarti termasuk gemuk. Inilah model 3 if pencabangan. Yang keempat, pencabangan model 3 switch. Contoh soalnya, buatlah algoritma dan program untuk menentukan struktur dasar algoritma dengan ketentuan jika nilai sama dengan 1, maka struktur urut, jika nilai sama dengan 2, maka struktur pemilihan, jika nilai sama dengan 3, maka struktur pengulangan, jika nilai tidak sesuai, maka struktur dasar algoritma tidak tersedia. Model flowchart-nya seperti ini. Yang pertama mulai, kemudian input dengan memasukkan kategori atau switch kategori. Switch kategori berisi nama variabel atau struktur dasar algoritma yang akan diperiksa. Selanjutnya, masuk ke case 1 atau kondisi pertama. Jika pada case 1 bernilai benar atau true, maka muncul tampilan output struktur urut. Kemudian break dan selesai. Dan jika pada kondisi ini salah atau false, maka akan berlanjut pada case berikutnya. Begitu juga dengan case-case yang selanjutnya.
Oke, baik. Ini adalah model 3 pencabangan switch. Jadi pertama, include IOStream using namespace std, kemudian int main, kemudian di sini masukkan kategori. Kategori di sini adalah kategori struktur dasar algoritma. Yang pertama struktur urut, yang kedua struktur pemilihan, yang ketiga struktur pengulangan. Untuk titik-titik di sini ini hanya sebagai pembatas saja. Kemudian masukkan switch kategori. Switch kategori di sini nanti akan dicocokkan. Apakah K1 di sini sudah sesuai? Jadi K1 misalnya dimasukkan K1. Berarti 1 1. Berarti Anda memilih struktur urut. Kemudian selesai, break. Jika tidak sesuai pada case 1, lanjut pada case yang berikutnya. Jika sesuai, maka program akan diproses. Dan jika tidak sesuai, maka akan dilanjutkan pada case 3. Dan jika masih tidak sesuai pada case 1, 2, dan 3, berarti yang terakhir default. Default di sini adalah jika nilai yang diinput tidak ada yang cocok dengan nilai case yang ada. Maksudnya tidak ada nilai yang cocok dengan nilai 1, 2, dan 3. Sekarang mari kita coba jalankan. Misalnya pilihannya 1. Berarti Anda memilih struktur urut sesuai. Dan yang kedua, coba Anda memilih struktur pemilihan sesuai. Dan kita jalankan. Yang terakhir, 3. Anda memilih struktur pengulangan sesuai. Dan sekarang kita mau coba yang default. Tidak ada yang sesuai dengan nilai case 1, 2, dan 3. Misalnya 5. Maka struktur dasar algoritma tidak tersedia. Sesuai. Baik, itulah penjelasan mengenai pemilihan atau pencabangan dalam algoritma dan pemrograman. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.